Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Siang. Ya, perkenalkan saya Ani Nurfidia. Saya mahasiswa keperawatan S1 dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang penggunaan KB terhadap pasangan usia muda. Saya memiliki dua tujuan, yaitu ada tujuan umum sama tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu diharapkan setelah Ibu mengikuti penyuluhan saya selama kurang lebih 30 menit, Ibu dapat memahami penggunaan KB pada pasangan usia muda. Nah, kemudian tujuan khususnya yaitu diharapkan setelah Ibu mengikuti penyuluhan saya selama kurang lebih 30 menit, Ibu dapat memahami dan juga menjelaskan apa itu KB, macam-macamnya itu apa aja, sama faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, topik utamanya di sini adalah penggunaan KB pada pasangan usia muda, sedangkan subtopiknya itu ada pengertian, faktor-faktor, sama metode-metodenya. Nah, kemungkinan di sini saya akan membutuhkan waktu kurang lebih 30-20 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Ibu, sekarang kita masuk ke materinya ya, Bu. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian dari KB-nya. Nah, menurut Sulistiowati 2011, KB merupakan usaha untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan melalui beberapa cara. Nah, tujuannya itu untuk mencegah dan menunda kehamilan. Nah, di sini juga disebutkan beberapa manfaat KB menurut ukiran 2010. Yang pertama, menurunkan angka pertumbuhan penduduk dengan melalui penurunan angka kelahiran. Nah, kemudian yang kedua yaitu menunjukkan hak-hak pasangan perempuan. Dan yang ketiga yaitu sebagai investasi ekonomi. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pasangan usia muda mengikuti KB. Yang pertama ada faktor pengetahuan. Di sini maksudnya pengetahuan adalah penentu yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Nah, pengetahuan dapat mempengaruhi seseorang untuk menggunakan kontrasepsi. Kemudian yang kedua ada tingkat pendidikan. Nah, di sini maksudnya pendidikan merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan sikap terhadap metode kontrasepsi. Nah, kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor ekonomi. Nah, seseorang yang mempunyai ekonomi rendah sulit untuk mendapatkan alat untuk melakukan alat kontrasepsi tersebut. Kemudian yang keempat ada faktor umur, yaitu usia yang sudah matang sudah pasti bisa menentukan alat kontrasepsi mana yang baik dan tepat. Yang lanjut. Nah, di sini akan membahas macam-macam metode kontrasepsi beserta indikasi, kontraindikasi, serta kelemahan dan juga kelebihannya. Yang pertama ada metode amenorrea laktasi atau MAL. Di sini yaitu kontrasepsi yang mengandalkan pemberian ASI secara eksklusif. Nah, di sini indikasinya yaitu untuk ibu yang menyusui secara eksklusif, bayinya di umur di bawah kurang dari 6 bulan, sama belum mendapatkan head setelah persalinan. Kontraindikasinya yaitu kebalikannya, yaitu sudah mengalami head setelah persalinan, kemudian tidak menyusui secara eksklusif, sama bayinya lebih dari 6 bulan. Nah, kelebihannya yaitu efektivitas tinggi, sangat efektif, sama tidak mengganggu senggama. Nah, kelemahannya sulit dilakukan karena kondisi sosial, terus tidak melindungi dari IMS, sama perlu persiapan sejak perawatan kehamilan. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada kondom. Kondom di sini tujuannya yaitu menghalangi terjadinya pertemuan antara sel telur dan juga sperma. Manfaatnya itu tidak mengganggu ASI, kemudian tidak mengganggu kesehatan fisik klien, sama tidak mempunyai pengaruh sistemik. Nah, keterbatasannya, efektivitasnya itu tidak terlalu tinggi, terus agak mengganggu hubungan seksual, bisa menyebabkan kesulitan untuk mempertahankan ereksi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada pil kombinasi. Nah, di sini pil kombinasi itu untuk menekan ovulasi. Nah, indikasinya itu untuk usia reproduksi, gemuk atau kurus, sama setelah melahirkan dan tidak menyusui. Kemudian kontraindikasinya itu hamil atau dicurigai hamil, menyusui eksklusif, sama hepatitis. Nah, kemudian ada kelebihannya yaitu resiko kesehatan kecil, terus tidak mengganggu hubungan seksual, sama siklus haid menjadi teratur. Kemudian kelemahannya itu ada mual, pusing, sama nyeri payudara.
Yang keempat ada kontrasepsi progestin, yaitu mencegah ovulasi. Nah, di sini tuh indikasinya untuk usia reproduksi setelah melahirkan dan tidak menyusui, sama setelah keguguran. Nah, kemudian kontraindikasinya itu tidak dapat menerima terjadinya perubahan head, sama DM disertai komplikasi, dan juga hamil atau dicurigai hamil. Kelebihannya yaitu sangat efektif, pencegahan kehamilan jangka panjang, kemudian sedikit efek sampingnya. Nah, kemudian yang kelemahannya yaitu ada perdarahan yang banyak atau sedikit, kemudian tidak head sama sekali, sama siklus head menjadi memendek atau memanjang. Nah, kemudian yang kelima itu ada implan. Implan itu menebalkan mukus serviks agar tidak dapat ditembus oleh sperma. Nah, kemudian kelebihannya itu ada daya gunanya tinggi, perlindungan jangka panjang, sama tidak memerlukan pemeriksaan khusus. Nah, kemudian kelemahannya yaitu biaya lebih mahal, terus sering timbul perubahan pola head, sama implan kadang-kadang dapat terlihat orang lain. Nah, kemudian indikasinya yaitu perempuan pada usia reproduksi, perempuan pasca persalinan, dan juga perempuan pasca keguguran. Nah, kontraindikasinya yaitu hamil atau diduga hamil, sama mioma uterus dan kanker payudara, dan juga tidak dapat menerima pola head yang berubah. Nah, kemudian yang keenam, sini ada AKDR atau menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba falopi. Kelebihannya efektif segera setelah pemasangan, kemudian metode jangka panjang, terus tidak mempengaruhi hubungan seksual. Nah, kelemahannya yaitu perubahan siklus head, terus head lebih lama dan banyak, kemudian di saat head lebih terasa sakit. Nah, indikasinya yaitu usia reproduksi, kemudian resiko rendah dari IMS, sama keadaan nullipara. Nah, kontraindikasinya sedang hamil, terus kanker alat genital, sama pendarahan vagina yang belum diketahui. Ya, kemudian alat kontrasepsi yang ke-7 itu ada kontak. Di sini saya akan menyebutkan yang tubektomi. Kelebihannya itu sangat efektif, terus tidak mempengaruhi proses menyusui dan tidak bergantung pada faktor senggama. Nah, kelemahannya dapat menyesal di kemudian hari, kemudian rasa sakit jangka pendek setelah tindakan, sama resiko komplikasi juga kecil. Kemudian indikasinya itu usia lebih dari 26 tahun, terus varietas lebih dari 2, sama pasca persalinan. Nah, kontraindikasinya itu untuk ibu yang hamil, tidak boleh mengalami proses pembedahan, sama perdarahan pervaginal yang belum terjelaskan. Baik Ibu, materi penjelasan dari saya sudah selesai. Sekarang saya akan bertanya kepada Ibu, apakah Ibu memperhatikan materi dari saya atau enggak. Saya mau tanya Bu, apa saja sih faktor yang mempengaruhi pasangan usia muda untuk mengikuti KB? Ada 4 ya. Pengetahuan, tingkat pendidikan, faktor ekonomi, sama faktor umur. Ya, betul. Berarti Ibu memperhatikan ya. Sekarang Ibu boleh bertanya sama saya tentang materi yang saya sampaikan. Ibu belum paham, silakan bertanya. Gini ya, mengapa tubektomi bisa buat nyesel gitu? Jadi gini Bu, kalau tubektomi itu termasuk alat kontrasepsi yang permanen gitu, karena tuba falopi kita itu bisa dipotong, diikat, ataupun diberi cincin. Nah, kenapa bisa menyesal? Karena kebanyakan orang yang memakai tubektomi itu perempuan yang usianya di atas 40 tahun dan sudah tidak memiliki keinginan untuk memiliki anak lagi. Nah, jadi tubektomi itu salah satu kontrasepsi yang permanen ya. Terus kenapa bisa berbahaya itu karena tidak melindungi kita dari IMS, sama juga bisa mengakibatkan infeksi karena cincinnya itu. Nah, kemudian apabila operasinya gagal itu bisa terjadi kehamilan ektopik atau kehamilan di luar rahim kita. Kan itu nggak baik ya, jadi makanya berbahaya dan ya banyak kekurangannya dibanding kebaikannya. Oke, nah jadi sesi tanya jawabnya sudah selesai. Sekarang saya akan memberikan kesimpulan tentang materi yang saya sampaikan tadi. Jadi pada intinya untuk pasangan usia muda itu dalam memilih alat kontrasepsi itu harus teliti. Jika perlu konsultasikan dengan dokter, perawat atau tenaga kesehatan yang lain untuk menanyakan saran yang baik tentang alat kontrasepsi mana sih yang baik digunakan oleh pasangan usia muda.
Ya, jadi mungkin dari saya seperti itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi